Oke, selamat malam semuanya. Hari ini seperti yang sudah kita planningkan, rencanakan kita akan membahas sedikit. Ini sebenarnya review. Kalian sebenarnya sudah dapat penjelasan tenses itu sebenarnya sudah dari dulu sih, dari SMP, SMA sudah dapat. Kenapa? Oleh karena itu, kenapa saya bilang ini review. Jadi kita mengulang saja sebenarnya. Karena masih banyak saya lihat itu mahasiswa yang bahkan tingkat semester tinggi pun masih agak bingung tentang tentang tenses ini, karena padahal tenses ini sangat-sangat basic sebenarnya. Nah, uh, sebelumnya kalau yang di semester 1 kan saya sudah ataupun di semester 3 itu yang ngambil English Grammar and Use, ada verbal sama non verbal. Itu verbal sama nominal sentence. Nah, sebenarnya di tenses juga itu masuk dalam artian mereka juga ada di tenses itu. Nah, adik-adik taunya belajar tenses kan satu persatu. Misalnya simple tense, simple present tense, kemudian simple past tense, baru continuous dan segala macam. Nah, seperti materi yang sudah saya bagikan waktu ini. Nah, ini yang membedakannya. Kenapa susah kita mengidentifikasi atau mempelajari tenses itu, karena kita di bahasa daerah dimanapun di Indonesia itu tidak mengenal yang namanya pembagian waktu atau tenses. Jadi tenses itu adalah tata bahasa yang dipengaruhi oleh waktu. Jadi seperti di Indonesia saat ini, masa lalu, masa depan itu strukturnya sama ya. Jadi misalnya kalau belajar ya pakai belajar, tidak berubah-berubah dia gininya. Katanya itu kata yang pakai kata dasar itu aja. Tapi kalau yang di bahasa Inggris dia berubah. Kalau present ya study, kalau yang past jadi verb 2. Kalau dia future ditambah dengan will. Nah, yang di bawahnya ini adalah kalimat nominal. Jadi yang tidak ada kata kerjanya di kalimat tersebut. Jadi saya sakit-sakit kan bukan kata kerja. Jadi oleh karena itu kenapa dia harus ditambahkan dengan kata kerja bantu. Di sini yang dipakai adalah am karena dia kan present waktu sekarang. Nah, hal ini yang membuat kita bingung, susah belajar bahasa Inggris. Kebanyakan pasti bilang susahnya ini di sini, di grammar. Padahal tenses itu salah satu bagian dari grammar. Grammar itu tidak hanya tenses saja, masih banyak lagi ada yang lain. Oke, itu grammar juga termasuk misalnya kenapa kita kalau ngomong how do you do. Nah, kalau kita terjemahkan itu bagaimana kamu melakukannya kan. Tetapi kalau diterjemahkan bahasa makna bahasa Inggrisnya bukan artinya bagaimana kamu melakukan, tetapi bagaimana kabarmu. Dan kita harus meresponnya juga dengan how do you do, bukan dengan misalnya I'm fine, tidak. Nah, itu juga termasuk dari salah satu bagian grammar. Nah, tenses itu juga bagian grammar, karena kalau kita ngomong bahasa Inggris kita selalu harus terpaku ke tiga hal tersebut, tiga pembagian waktu ini. Waktu saat sekarang, waktu lampau, dan waktu yang akan datang atau bahasanya itu present, past, sama future. Nah, kalau kalian bertanya kenapa di bahasa Inggris ada seperti ini, ya ini istilahnya kalau di teori bahasa itu this is arbitrary. Dalam artian ya bahasa memang tercipta seperti itu. Jadi bahasa Inggris ya memang terciptanya seperti ini. Jadi kita tidak bisa mengatakan ubah aja gitu misalnya biar lebih gampang, nggak bisa. Karena ya ini bahasa Inggris seperti ini. Contoh sama juga misalnya kalau di bahasa Jepang, kenapa ada pembagiannya itu hiragana, katakana, kanji. Kenapa tiga itu? Kenapa nggak satu saja? Iya, that's the language, that's the Japanese. Ya, karena itu bahasa dipakai gitu. Jadi arbitrate dia. Ya memang bahasa seperti itu. Jadi kalau di bahasa Bali kan ada mulek itu. Nah, ya kayak gitu. Jadi arbitrate-nya seperti itu, memang adanya seperti itu. Oke. Nah, kalau kita formulasikan itu total itu ada 16 tenses. Ya, ada 16 jenis tata bahasa yang dipengaruhi oleh waktu. Ya. Namun yang paling sering dipakai itu cuma
9 ini aja sebenarnya. 9 ini aja yang sering dipakai. Ya, kalau kalian bisa sudah menguasai 9 ini, saya yakin itu kalau grammar nggak ada masalah lagi. Karena thesis kalau bisa saya bilang hampir 70%, 80% tata bahasa itu mengenai tenses. Yang lainnya itu hal-hal yang lebih simple, yang lebih sederhana. Oke, nah ini kenapa saya tampilkan seperti ini? Saya ingin memberikan adik-adik itu gambaran utuh. Ya, gambaran utuh sebenarnya kalau kita ngapalin tenses itu sebenarnya gampangnya seperti ini. Seperti kita dulu belajar perkalian misalnya kan, di sini 1, di sini 1, jadi 1 kali 1 2. Nah, sama seperti ini. Jadi pembagian tenses itu ada ini, ada simple, continuous, perfect, perfect continuous, dan ini past future. Ya, past future ini sangat jarang dipakai dan malahan ya saya hampir nggak pernah pakai, sempat cuma jelasin aja di SMK atau di SMA karena ini ada materinya ya. Tapi yang kalau kita pakai komunikasi ini aja sudah sangat lebih dari cukup sebenarnya ya. Nah, bedanya apa sih? Kalau simple dari kata dasar, dari kata arti katanya aja sederhana. Ya, jadi sesuatu yang memang terjadi pada saat itu saja atau sebuah sebuah kebenaran untuk present. Nah, ini semuanya adalah formulanya. Ya, formula dalam itu ada rumusnya. Kalian mungkin ruwet lihatnya ini rumusnya seperti ini. Ya, banyak segini. Tapi yang perlu kalian pahami adalah setiap misalnya past simple tense kan. Ini past, ini simple, ini tensesnya. Itu selalu ada dua kecuali continuousnya. Ada yang verbal, ini verbalnya, ada yang nominalnya. Oke. Jadi misalnya kalau simple past tense itu kalian ingat saja verb 2. Ya, kalau di present itu selalu verb 1 dia ya. Kalau simple present tense-nya selalu verb 1. Oke, kalau future tambah will, dan semua future itu ada will-nya. Oke, jadi sesuatu yang akan datang. Kemudian continuous, yaitu sesuatu yang sedang berlangsung. Kemudian perfect itu sesuatu kalian ingin mengatakan sesuatu yang sudah terjadi dan itu sudah selesai. Ya, atau sesuatu yang pernah terjadi. Kemudian perfect continuous itu yang sudah terjadi dan sampai sekarang masih berlangsung. Oke. Nah, jadi misalnya kalau kalian ingin mengatakan ada keadaan sesuatu yang sekarang terjadi dan itu menurut kamu sudah selesai, itu misalnya I teach. Nah, kan sekarang. Tapi kalau yang sudah lewat misalnya kemarin I taught untuk keduanya. Kalau besok ya I will teach. Oke. Nah, kalau continuous seringkali kalau di bahasa Indonesia kita pakainya itu ada kata sedangnya. Saya sedang saya sedang mengajar. I am teaching. Selalu ada to be-nya dan verb ing. Kalau verb ing masuknya pasti di continuous-nya. Nah, kalau saya pernah mengajar, itu kan I have taught. Itu jadi verb has atau have ditambah dengan verb 3. Selalu verb 3. Ya. Kalau verb 3 ini hanya muncul kalau ada has atau have. Dia tidak akan pernah muncul jikalau tidak ada has atau have atau had bentuk past tense-nya. Ya. Kemudian perfect continuous misalnya kayak gini. Kemarin saya sudah ngajar dan sampai sekarang saya masih ngajar. Atau misalnya dari pagi tadi saya sudah ngajar dan sampai sekarang saya masih ngajar. Baru kalian bilang I have been teaching since morning. Kayak gitu. Oke. Nah, yang lainnya yang past future ini lebih ke kalimat pengandaian. Jadi kalian mengandaikan sesuatu itu akan terjadi, tetapi itu sebenarnya sudah kemarin-kemarin. Jadi misalnya kemarin saya kemarin malam saya pasti sudah ada di Denpasar jikalau biasanya seperti itu kita ngomong. Pakai dah past future ya. I will be in Denpasar last night
if I came at 10 itu misalnya. Oke. Nah, ini jarang banget sih sebenarnya kalian akan pakai, cuman untuk kalimat pengandaian pasti baru pakai ini ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Kalian bisa lihat contohnya ini, kalian bisa kembangkan sendiri contohnya. Kita lihat simple. I played, itu kan verb 2. Nah, she likes, kenapa ada S-nya? Ya karena itu kalau single. Kalau single selalu ditambah S sama ES di verb 1, di present. Oke. Nah, they were in Bali. Yang ini adalah nominal, karena di kalimat ini tidak ada kata kerja. Kalau yang ada kata kerjanya jangan pernah ditambahkan to be, karena itu sudah melanggar ya. Nah, kalau yang masa depan selalu ada will, kalau udah ada verb, P ini kan verb 1 dia, jadi tidak perlu ditambah dengan to be. Kalau dia tidak ada, ditambahkan dengan be, jadi will be jadinya. Oke, kalau dia continuous, dia cuma ada satu aja verbal. Ya, they were swimming, mereka sedang berenang di pantai. Ya, jadi apa namanya? Kalau orang Inggris, orang misalnya orang luar ngomong, mereka jarang sih menggunakan apa namanya adverb time. Jadi kata kerja, bukan kerja, kata penentu waktu, misalnya yesterday atau misalnya dulu kayak gitu. Mereka bilangnya di sini they were, am, itu kita harus ngerti, oh maksudnya they were swimming there. Jadi dulu mereka swimming, tidak sekarang. Saya kalau they are, sekarang mereka swimming di sana. Di sini had finished ya sama. Nah, adik-adik, kalau saya bagaimana cara saya menghafal tenses ini, itu saya pakai contoh kayak gini. Jadi saya hilangkan ini semua, saya buat sendiri. Tapi dia bentuknya seperti ini ya. Kalau kita belajar simple tenses, ya jadi past simple, present simple, atau future simple future, kita dari sini misalnya contoh kita buat satu kalimat, misalnya study udah, misalnya saya I eat, ya bentuk pasnya apa? And bentuk future-nya apa? I will eat. Nah, jadi secara tidak sadar kita sudah sebenarnya mempraktis diri kita itu untuk mempelajari 3 tenses sekaligus. Karena sebenarnya tenses itu kita lihat bukan dia jenisnya ini, tetapi dia ini past, present, future. Bahwa kita harus selalu ingat bahwa setiap satu jenis tenses itu dia akan terbagi menjadi 3 ya, untuk 4 ini. Simple, continuous, perfect, sama perfect continuous. Dan yang ini dikecualikan ya, kalau yang past future tense ini dikecualikan. Oke. Nah, ini contohnya sama kayak seperti itu, seperti tadi. Nah, di sini ada linknya, kalian bisa kalau mau mencari penjelasan yang lebih rigid, yang lebih detail, kalian bisa baca di sana saja. Oke, nah ini balik lagi, selalu ingat setiap tenses itu dibagi 3 waktu, ya, past, dulu, present, sekarang, future yang akan datang, sesuatu yang akan kalian lakukan atau orang lain lakukan. Oke, nah mungkin itu sedikit dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat. Kalau tidak, oke, saya coba klik di sini ya, di chat. Ada pertanyaan nggak kira-kira tentang ini? Ada susahnya nggak kalian menghafal tenses? Ini sebenarnya nggak perlu dihafal, ini sebenarnya cuma di praktis saja, di kita
coba-coba di rumah untuk menghafalnya. Oke, lihat tesisnya itu sebagai apa namanya, sesuatu yang dipraktekkan ya, jangan dihafal, apalagi menghafal formulanya itu susah sekali. Oke, ada yang angkat tangan nggak tadi itu? Kira-kira ada pertanyaan? Oke, ini ada pertanyaan nih dari Santike. Pak, bagaimana cara meningkatkan percaya diri dalam berbahasa dalam seharian? Karena kebanyakan grammar atau tenses merupakan kendala yang sering ditemukan. Oke, kalau ini kan kalau kepercayaan diri itu lebih ke apa ya, nah? Seberapa jauh sih kalian itu percaya kalian bagus bahasa Inggrisnya, atau seberapa jauh kalian itu menganggap diri kalian itu aja. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau kalian menganggap diri kalian itu masih saya kurang terus seperti itu, ya secara tidak langsung kalian menganggap bahasa Inggrisnya jelek, dan itu berpengaruh ke diri kalian nanti. Saya nggak bisa bagus bahasa Inggrisnya atau grammarnya. Kalau saran saya sih gini, seberapa kemampuan kalian, that is your best, ya, just do it. Kalau grammar dan kalian memang ngomongnya bagus grammarnya, itu memang perlu praktis terus, dalam artian setiap kalian ngomong secara otomatis otak kalian akan berpikir ini di set saja past, present, future gitu. Misalnya kalau kalian harusnya ngomong continuous tapi kalian ngomong simple, enggak masalah. Yang penting kalian ngomong aja. Ini kalau menurut saya sih lebih ke self appreciation aja. Kalau kalian sudah berani ngomong, itu artinya kalian sudah bagus sebenarnya. Jangan dulu berpikiran grammar atau tensesnya. Berani ngomong, ada komunikasi di sana. The second step baru dia grammar atau tensesnya diperbaiki. Itu caranya tidak dengan ngomong, tapi dengan latihan soal setiap hari dalam artian seperti itu. Jadi secara tidak langsung kalian akan juga menghasilkan ngomongnya otomatis past, present, future. Saya pun sendiri kadang-kadang salah grammar ngomongnya, tapi tetap aja harus dilatih setiap hari. Oke, nggak usah terlalu gini nanti mendownkan diri sendiri gitu. Kalau kalian sudah berani ngomong, itu sudah awal yang sangat bagus, apalagi bahasa Inggris. Oke, mungkin itu bisa menjawab sedikit. Ini ada penggunaan SES, saya belum paham Pak, itu biasanya digunakan saat apa? Verb ES ini untuk verbnya gimana Pak? Have, has, saya belum paham. Oke, saya ES ya. Saya balik dulu ke Atau nak kuliah ngangon video kengken tau aja. Oke, gini ya Dek. Di penggunaan S sama ES itu cuma ada di sini, di simple present tense saja. Ya, itu ada tambahan S sama ES. Jadi contohnya seperti ini ya. Saya buka Word dulu. Di tenses lain tidak ada. Di tenses lain itu tidak ada penambahan S. Itu cuma ada simple present tense. Dan itu hanya ada di verbal, tidak ada di nominal.
Saya harus tutup ini dulu. Oke, kayak ini ada deh. Misalnya contoh apa ya? Kata kerja eat, drink. Oke, drink. Kita pakai drink. Saya minum susu. Nah, saya minum susu kan situ. Nah, ada subjek atau kalau subjeknya satu selain I dan you, nah itu dia kata kerjanya di sini harus ditambah S ya. Nah, seperti itu. Ya. Sorry, kenapa I? Misalnya kita pakai she. She itu kan satu orang. He, dia satu orang juga. Kemudian Dwipa. Nah, ini kan satu orang juga. Nah, kalau dia apa namanya? Di depannya itu satu orang, makanya di sini harus ditambah dengan S. Nah, ini juga grammar lagi. Ya. Ya, kenapa seperti itu? Ya, karena aturannya memang seperti itu, Adik. Jadi tidak gimana ya? Memang aturannya seperti itu, kita ikutin aja. Nah, kalau kita nggak mengikutin, ya artinya salah. Oh, ES-nya ya. Lagi satu. Kiss. Yang awalnya, bukan awal. Akhirannya S, kemudian Cah. Nah, itu ES jadi ditambahkan. Jadi kayak gini. Misalnya di depannya ini kan satu orang. Ya. Ada kata watch. Cah, kencah dia. Ada cah, C, atau S ya. Ini kencah, ini ES. I watch movie. Jadi pronouns atau pengucapan kata itu kalau di akhirannya ada sh, cah. Nah, istilahnya itu apa ya? Suara bukan suara lebih ya. Ada suara loss ya, kalau saya bilang itu udaranya loss. Nah, kayak gitu. S, cah, joh. Nah, kayak gitu ditambah dengan ES, tidak dengan S saja. Ya, di sini ES ditambahkan. Ya. Kalau dia selain itu ditambah dengan ditambahkan dengan S saja. Dan itu dengan ketentuan bahwa di depan di subjeknya itu dia satu. Ya. Jadi subjeknya itu misalnya kalau he, she itu kan satu orang dia. Nah, itu makanya harus kata kerjanya harus ditambahkan dengan S atau ES. Oke. Saya harap itu bisa menjawab. Kemudian penggunaan have, has saya belum ngerti. Oke. Ini saya rasa sudah ya. Saya sip dulu. Kemudian di sini saya Pak penggunaan verbnya udah. Have sama has. Oke. Penggunaan have sama has kalau di kalimat itu ada have atau has atau had itu pasti perfect. Jadi kalau kita mau mengatakan atau di bahasa Indonesia itu ada kata sudah. Saya sudah makan, saya pernah berjalan. Itu pasti bentuknya adalah perfect. Jadi itu pasti tensesnya itu tenses perfect ya. Oke. Nah, kita ambil dulu.
Oke. Nah, di sini. Kalau have, gini gampangnya. Have digunakan kalau subjeknya itu tidak tunggal. Kalau has, subjeknya tunggal. Kecuali I sama you. Ya. Kalau kita ngomong misalnya she, namalah bilang siapa di sini ya? Siapa namanya ini? Tagel. Ya, Tagel. Oke. Tagel Rahini. Nah, di sini kalian lihat itu berapa orang? Satu orang kan? Kalau satu orang dia selalu harus has. Ya. Sudah misalnya sudah apa istilahnya? Sudah has spoken, sudah berbicara. Oke, has spoken. Oke. Has spoken. Kalau dia di depannya itu lebih dari satu, tidak dia tunggal, yang digunakan pasti have. Ya, contoh misalnya walaupun di sini ada Tagel and her boyfriend itu misalnya, ya, have spoken, gitu. Nah, kalau had bentuk pas dari has sama have, itu pasti past tense-nya dia. Oke, jadi kamu ngomong sesuatu kejadian yang sudah terjadi di waktu lampau dan di waktu lampau itu kamu ngomong sudah. Oke, jadi penentunya di sini kapan kita pakai has sama have itu sama dengan di sini, ya, s sama es. Jadi kalau penambahan s, has, s sama es di sini, kalau di depannya itu singular. Kecuali I sama you. You itu tidak boleh ditambahkan s. Sama juga dengan yang di perfect-nya di sini. Dia akan menggunakan has kalau dia singular. Di depannya satu orang atau satu benda, pokoknya satu ininya. Kalau lebih dari itu, dia plural, dia pakai have. Kecuali I sama you. You pakai have, I have. Oke? Cukup masuk. Oke. Saya harap itu bisa menjawab. Bagaimana cara menggunakan bahasa Inggris? Oke, ini ada pertanyaan lanjutan. Atau taruh. Oke, saya cek dulu. Tagal ada yang mau disampaikan lagi nggak? Oke, Tagal Rahini jelas nggak? Atau ada yang ditanyakan lagi? Nggak, apa itu aja. Oke, sudah clear ya? Ya. Oke. Terus di sini ada pertanyaan lagi dari Dewo Ayusri. Pak, saya ingin bertanya sedikit bagaimana cara meningkatkan dalam bahasa Inggris. Oh, maksudnya meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya mungkin ini ya. Ya kalau saya bilang gimana ya? Saya bilang itu bahasa Inggris itu perspektifnya kalau di pandangan saya ada dua. Bahasa Inggris sebagai teori, bahasa Inggris sebagai praktis. Ya, praktisnya ini yang kalau kita mau meningkatkan lebih banyak kita praktis, kita pakai. Contoh salah satunya kalau kalian mau belajar speaking, yang ngomong, buat video singkat. Kalau saya dulu nggak ada gadget-gadgetan seperti ini, saya caranya adalah saya ngomong sendiri. Nah, misalnya kalau saya di jalan itu, I speak English, I introduce myself, and then I see what I watch. Ya, contohnya kayak sekarang. Now I'm in my room with my laptop and I'm teaching now. And this morning I have finished my job. Sembari saya juga mengingat-ingat, oh jadi kalau tadi pagi, nah itu saya pakai, jadi saya pakai apa namanya perfect I have. Kemudian saya sedang ngapain? Oh saya sedang ngajar. Oh I am teaching. Kemudian saya sedang berada di mana? Oh itu nominal. I am in my room. Atau I am in my
a guest room, and then I'm here with my wife and here with my 2 dogs, and tomorrow I will go at office as usual. Ya, ngomongnya kayak gitu, buat yang simple-simple aja dulu. Kalau tidak tahu gininya, tinggal kalian buka HP, tak tahu bahasa Inggrisnya, tinggal cari aja, kan lebih gampang. Kalau dulu saya lebih susah, harus nyari kamus. Kemudian kalau mendengarkan, listening, ya listening saya suka musik, saya dengerin musik, saya coba saya catat gininya, apanya liriknya. Tapi itu lumayan agak susah. Tapi kalau saya sarankan kalian nonton. Kalian suka nonton apa, ditonton, tetapi dikurangi kalian subtitlenya. Nah, harus dipaksa memang. Susah. Oh, ini apa maksudnya, apa maksudnya. Kalian kalau seperti itu, kalian akan berada pada, kalau saya bilang itu di gray area. Kayaknya dia ngomong gini, nah kalian akan ada momen-momen kayak gitu. Kalian nggak tahu itu benar atau salah. Nah, dan itu sangat lumrah kalau kalian belajar bahasa. Ya, bahasa apapun itu. Itu kalau saya bilangnya gray area. Kalian nggak tahu itu benar atau salah. Oh, kayaknya dia ngomongnya kayak gini deh. Oh, dia ngomongnya kayak gini. Yang penting kalian mendengarkan itu tujuannya adalah kalian terbiasa dengan bahasanya mereka, pronunciation-nya mereka, kemudian artinya itu belakangan nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalian pasti tahu artinya itu belakangan. Awal-awal nggak bakalan tahu. Yang penting di sana adalah how to pronounce that. Ya, misalnya kayak ultimatum, kemudian sophisticated, mungkin kalian pernah dengar kayak gitu, misalnya complicated, ya. Kalau kalian lihat tulisannya mau complicated gitu, tapi bahasanya complicated. Nah, itu supaya kita secara tidak sadar itu tahu bahasanya dulu. Itu sebenarnya listening. Kemudian writing. Nah, kalau writing ini memang nggak dipaksa. Jadi contohnya kalian menulis, kalau kalian suka nulis diary, coba-coba tulis diary. Ya, kalau kalian tidak gitu, buat blog. Saya dulu itu buat blog, paksa saya sendiri. Apa yang saya omongkan itu yang saya tulis. Kayak gitu. Kemudian kalau yang reading, ya kalian sukanya baca apa. Nah, yang kalau writing sama reading mungkin agak susah, memang harus dipaksa sih. Kalau speaking sama listening mungkin bisa lebih enjoy kita belajar bahasa Inggrisnya. Tergantung moodnya kalian apa sih. Oke. Kalau saran saya itu, karena banyak cara sih sebenarnya belajar bahasa Inggris, itu tergantung what do you like, style kalian kayak gimana. Yang penting jangan berpikir bahasa Inggris itu cuma tenses tok, salah kalian. Ya, tenses memang benar, itu kalian akan gunakan waktu writing, kemudian untuk menunjukkan bahwa kalian memang itu berada di the next level. Kalian tidak hanya bisa ngomong bagus bahasa Inggris, tapi kalian juga bisa tahu grammarnya. Itu bakal lebih bagus lagi. Orang bahkan respect sama kalian, and you have more kalau saya ngomongnya purchasing power lah. Kalian punya sesuatu yang lebih ketimbang orang lainnya. Cuma bisa ngomong aja, tapi bagus juga di tenses itu. Tapi itu belakangan. Jangan stuck kalian berpikir bahasa Inggris tenses, no, salah. Oke, Dewa Yusri, gimana? Ada yang tanyakan lagi dari pertanyaannya itu? Enggak ya, mungkin saya lanjut aja. Di sini Karti, ya, had, has, have. Ya, ini sama-sama kayak penjelasan saya tadi ya. Have, has selalu dengan verb 3. Kalau udah ada have atau has atau had, selalu belakangnya itu verb 3. Tidak, dia boleh verb 1, verb 2. Oke, di sini ada lagi Rizky Arianto. Saya mesti berapa Pak untuk penggunaan ya, verb 1, 3. Saya sering berbicara dengan teman dari luar, jadi sering misspoken. Oke. Simpelnya gini. Verb 1 kalian itu dia selalu ke present. Ya. Present tuh versi verb 1. Kemudian will itu kan gampang, will tambah verb 1. Kalau verb 2 itu adalah past. Cuman dipakai di simple past saja.
Simple past tense. Nggak dipakai di mana-mana lagi, cuman di sini saja. Verb 3 itu selalu dipakai di perfect. Ya, itu artinya kalau ada has, ada have, ada had, ini temennya adalah verb 3. Nggak ada lagi. Cara apa namanya? Cara gampang ingatnya kayak gini. Kalau kita ngomong sudah sesuatu yang sekarang verb 1 udah dipakai semua. Verb 2 itu untuk sesuatu simple past tense saja, nggak dipakai di mana-mana lagi. Kalau perfect, verb 3-nya selalu pakai verb, selalu pakai cuma di perfect-nya saja, nggak dipakai di mana lagi dia. Oke, nah kalau ada istilahnya itu model ya, model itu kayak will, would, kemudian had, I might, I may, might, I could, can, must, dan teman-temannya ini selalu verb 1 belakangnya. Tidak boleh dia verb yang lainnya. Ya, jadi cara apa namanya? Cara gampangnya untuk mengingat penggunaannya seperti ini. Oke. Rizky? Baik Pak, terima kasih udah mulai ngertian dikit. Oke, ya nanti kalau gimana cara ngertinya, saran saya dipraktis aja. Cara apa namanya? Coba-coba untuk mengerjakan atau membuat kalimat sendiri. Oke? Ya Pak. Next ada Rika Yanti. Saya mau bertanya bagaimana cara mengetahui apakah verb 3 yang sedang digunakan berfungsi sebagai verb atau adjektif. Verb 3. Oh, ya. Oke. Dia jadi verb atau menjadi apa namanya? Adjektif ya. Contoh misalnya apa ya? I have kicked. I have kickball. The kickball. Oh. Destroy. Nah, ini contohnya ya. I have kicked the ball sama the kickball is mine. Kalian akan melihat di sini kick ini adalah bentuk verb 3. Tetapi yang apa namanya yang membuat dia membedakan di sini adalah kalau yang ini dia adalah verb kata kerja, fungsinya sebagai kata kerja. Kalau yang di sini dia fungsinya sebagai apa namanya? Adjektif atau dia menerangkan sebuah benda atau dia menerangkan sesuatu. Itu fungsinya dia. Kalau kita bahasa Indonesia kan saya menendang bola. Saya sudah menendang bola kan gitu. Yang ini bola yang ditendang adalah milik saya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Gampang. Seperti saya bilang, verb 3 itu akan selalu ngikutin has, have, atau had. Jadi kalau di depannya itu ada have, has, atau had, itu sudah pasti dah verb ya. Ya, kalau dia verb 3-nya ada di depan atau di belakang dari sebuah kata benda. Dua SMP 2. Jadi ini 2 deh. Halo? Di kelas. Kelasnya. Nggak lumut. Hah? Nggak lumut. Oke.
Nah, jikalau dia Kudu mana nih? verb 3-nya itu berada di sebelah atau di samping noun, itu kemungkinan besar dia akan menjadi SD siapa semua? itu caranya kita membedakan dia verbnya itu sebagai verb atau sebagai adjektif. Oke. Rika, gimana? Sudah jelas atau ada yang tanyakan lagi? Halo Rika. Oke, saya harap sudah jelas ya. Terus untuk have, has, kan sudah tadi itu. As and someone as a journalist that's really clever. Ya, hidup pada sing ngerti. 30 jika saya. Kelas 1 tuh kan peringkat 17. Sesek tangkai sekali. Nyata terus saya 7. Lah kan. Masih cuma tapi lah tengah itu dari jun kunci itu sih. Singan. SMA dari peringkat 7. Asing ya. Terus ngenasan sebagai SMA ke peringkat 7 oh. angin malu deh. Itu bin ke 9 laku no. Semester 2 ke 9 laku belum orang di 7 9 itu. Oke. Ini ada contoh menarik. Bagus saya contoh yang dari Gede Sandike. He has. Dia menampilkan sebuah mungkin she di sini ya, she atau pertanyaan ini. Has anyone already been bored with the announcement? Sama serta the student join the speak contest were really clever. Oke, ini ada pertanyaan. Nah, dari 2 kalimat di atas kan ada 2 kata. Dalam satu kalimat menunjukkan keterangan verb dan juga cara membedakan dengan kata. Join. Clever adjective. Oh, yang ini maksudnya. Oke. Nah, ini contoh dari gimana kita menentukan dia adalah main verb. Nah, itu dia pertanyaannya tadi. Yang pertama ini sudah. Oke. Kalau yang pertama ini sudah jelas, kalau dia tanda tanya, ya itu kebalik ya. Yang pertama selalu ini. Been bored. Ya, jadi bored adalah pasti yang menjadi verbnya. Kalau di sini join the contest were really clever. Ini yang menjadi main verbnya. Gimana caranya? Ya kita harus tahu gininya, artinya. Itu caranya kita menentukan dia bentuknya ini adalah nominal atau verbal. Jadi kalau di sini kan siswa yang mengikuti kontes
pidato sangat pintar. Oke, nah di sini kita harus tahu artinya. Jadi kalau udah tahu artinya lebih gampang. Jadi siswa-siswa yang, kalau ada kata yang, kalau yang di sini itu adalah presentasikan oleh who itu bisa artinya siapa, bisa yang ya. Setelah who, kalian bisa hapus dalam artian anggap tidak ada. Karena yang sebenarnya the students were really clever. Kalimatnya cuma itu saja. Ini adalah kalimat tambahan. Ya, jadi kalimat. Kalau bahasa Indonesia kan ada anak kalimat. Ini anak kalimatnya. Biasanya itu diidentikan anak kalimatnya itu setelah kata yang. Ya, kalau kita terjemahkan setelah kata yang. Kalau di bahasa Inggris ada kata-kata penyambungnya itu adalah which. Which, kemudian that, who, whom, which, that. Nah, jadi setelah kata ini kata sambung ya, seperti ini, itu dihilangkan saja, ya, karena itu anak kalimat untuk kita mengetahui yang mana adalah main verbnya, tadi kata kerja utama. Kalau di sini kita tidak ada kata kerja, yang ada adalah adjektif, ya. Jadi karena adjektif makanya ada tambahan word di sini. Gitu cara mengetahui yang mana dia adalah main verbnya. Kalau tidak ada main verb, yang ada adalah apakah itu adjektif, adverb, dan segala macam. Oke, ini masuknya adalah kalimat nominal karena dia ada word. Jadi join yang ini itu bukan dia ada kata utamanya, bukan. Yang kata utamanya adalah clever. Caranya mengetahui ya kita harus tahu arti dari kalimat keseluruhannya itu. Kalau ada udah kata which, that, who, nah itu di belakang itu adalah anak kalimat. Oke? Gimana Desantika, ada yang ditanyakan lagi? Saya harap sih cukup membantu untuk menjawab pertanyaannya tadi. Kalau ada yang kurang jelas, coba di unmute. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sudah. Ini pertanyaan lagi sama Pak, cara menggunakan verb 3 yang sedang digunakan berfungsi sebagai verb atau adjektif. Nah, ini sama pertanyaannya sama Rika tadi. Ya. Jadi di sini, jadi kalau dia ada have, has, udah pasti dia verb. Ya, kalau dia di samping atau di depannya itu adalah noun, kata kerja, pasti dia menerangkan kata kerja itu. Contoh lainnya misalnya the destroyed house. Destroyer itu kan verb 3 juga. House rumah. Jadi rumah yang dihancurkan. Oke. Pak, saya mau tanya sedikit, saya belum paham Pak. Bagaimana cara mengerti kalimat bahasa Inggrisnya Pak? Dan juga cara menyiapkan bahasa Inggris. Kalimat bahasa Inggrisnya. Saya kurang paham ini pertanyaannya. Coba Dewa Yusri diginikan. Dewa Yusri. Coba di unmute. Masuk pertanyaannya gimana ya? Oh, phonetic symbols. Oke. Dewa Ayusri? Enggak. Oke. Saya lanjut pertanyaan kalau gitu ya. Ini dari Lilis. Pak, fungsi phonetic simbol apakah penting dalam setiap cara belajar bahasa Inggris? Oke. Nah, phonetic simbol kalau kalian baca baca
kamus, kalian harus tahu. Tapi kalau sekarang saya rasa nggak masalah lagi karena sudah ada Google Translate. Kalian bisa tahu dengan langsung bagaimana cara pronounce-nya. Kalau dulu kan nggak ada teknologi seperti itu, ya. Jadi misalnya kalau cah itu kayak gimana? Misalnya kah, ya, atau though sound, I think. Nah, itu bukan I think, bukan gitu. Bukan T mati, tapi I think. Dental sound ya. Di belakang di belakang giginya itu kita close biar dia ada kata though gitu. Nah, itu penting kita tahu kalau kita cuma ada kamu saja. Ya, supaya kita tahu gimana cara pronounce-nya yang benar. Tapi kalau sekarang itu sebenarnya sih sudah diselesaikan masalahnya itu dengan Google Translate dengan pakai sound-nya itu. Jadi kalau kalian nggak tahu katanya bagaimana pronounce-nya, tinggal di switch saja. Ya, jadi kalian bisa tahu itu. Nah, kalau penting tidaknya menurut saya itu menjadi sangat subjektif sekarang. Kalau menurut saya tidak terlalu penting karena kita sudah ada teknologi yang bisa mengetahui bagaimana pronounce kalimat atau kata tersebut. Jadi kalau tidak ada itu, baru kita sangat penting untuk mengetahui bagaimana membaca phonetic symbols. Oke. Lilis, gimana? Sudah jelas? Di semua gini memang harus ada ada itu untuk mengetahui membantu kita bagaimana cara mempronounce yang benar. Oke, saya harap bisa diterima ya jawabannya. Terus ini ada dari Angga Sila Dharma. Pak, saya mau bertanya, bagaimana penempatan kata whom, which, that, and who yang benar pada sebuah kalimat, perbedaannya di mana? Oke. Whom, that, who. Ini ya. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, ini semuanya yang, ya. Yang dalam artinya yang mana ya? Kata yang bisa menyambungkan sebuah satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, tapi dia masih dalam satu kalimat. Jadi kata penyambung. Perbedaannya cuma gini aja. Di penggunaan yang dirujuk, ya. Contoh, misalnya the president. Kemudian which the thing which perform that matter that is urgent. The man who is in red shirt is my brother. Nah, to whom itu sebenarnya untuk mengacu ke objek. Jadi kalau kita hampir mirip dengan who sebenarnya. Saya kadang-kadang agak susah juga membedakan antara whom sama who. Tapi intinya gini, kalau kita merujuk bukan orangnya langsung itu misalnya, jadi orang yang di sanaan, orang keduanya, biasanya kita pakai whom. Ya, kalau di sini kan orang yang saya ajak berbicara adalah presiden. Kan itu yang pertama. Yang kedua, benda yang saya pegang adalah bom. Yang ketiga, permasalahan yang dibicarakan oleh mereka itu sangat penting. Kemudian yang ini, orang yang memakai kaos merah
adalah saudara saya. Ketiga, keempat ini kan semuanya yang, cuman penggunaannya itu merujuknya kemana? Ya, kalau whom itu biasanya merujuk ke bentuk ke dia itu bukan apa namanya ya, orang kedua, jadi objek. Dia berfungsi sebagai objek gininya, orangnya itu hampir mirip dengan who, ya. Nah, whom itu hanya di yang ini apa namanya, who ini itu digunakan untuk orang, ya. Jadi kalau orang itu halusnya kalian pakai who, ya. Kalau which itu benda, baik itu benda yang real atau benda yang tidak real. Contoh misalnya benda tidak real, problem, nah itu kan tidak bisa kita lihat. Atau misalnya the ghost, atau ghost sih biasanya pakai ke who gitu, karena dia nggak manusia. Apalagi benda yang tidak gini, beauty, keindahan, nah itu kan tidak gini. Jadi segala sesuatu kalau dia merujuk yang which pakai, ya. Nah kalau that Anda bisa pakai semuanya, itu baik orang, baik benda, baik apapun Anda bisa pakai that. Jadi that itu kayak pakai semuanya bisa. Ini Anda pakai misalnya di sini ganti that, itu bisa. Anda di sini pakai ganti di sini that. Oke. Ya di sini Anda pakai that juga. Nggak masalah. Nggak masalah. Jadi that ini Anda bisa pakai untuk semuanya, baik itu orang, baik itu benda. Ya. Nah, bedanya sedikitnya lagi gini. Kalau Anda pakai which, pakai who itu lebih sopan, itu aja. Ya. Pakai that bukannya salah, cuman kalau Anda pakai which itu lebih sopan ya kelihatan, lebih formal ya kelihatan. Kalau pakai who itu lebih formal, lebih sopan dipakai. Ya. Bedanya cuman itu aja. Oke. Ini yang bertanya adalah Pengasila. Oke. Nggak bisa unmute. Kalau saya bisa klik unmute-nya, baru kalian bisa gini unmute-nya. Jadi nggak semuanya bisa unmute di sini, supaya tidak suaranya tidak masuk gitu maksud saya. Oke, coba di unmute sekarang Sila Dharma. Ada yang belum jelas nggak? Sudah Pak, sudah. Artinya perbedaannya kan cuma berada di antara polite dan tidak polite-nya saja, karena saya sering salah dalam pengucapan, itu aja sih Pak perbedaannya. Ya, jadi apa namanya, itu aja sih polite sama unpolite. Dalam artian that itu bukan impolite ya, bukan berarti kalau kita ngomong that, wah itu kasar, bukan itu maksudnya. Dia kurang apa namanya, kurang formal, kurang bagus ketimbang Anda pakai which atau who. Oke? Oh, iya. Ya, Pak. Oke. Dah. Thank you. Saya harap sudah menjawab. Kemudian oke, ini ada pertanyaan dari Novita Lena Jonata. Oke. Selamat malam Pak. Untuk mempelajari bahasa Inggris yang harus dipelajari pertama agar dapat memahami alur dalam pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri, sebaiknya harus mulai dari mana Pak? Gimana ya? Ini sama halnya kayak berenang ya. Kalau kita mau berenang gimana cara nyemplung langsung atau kita setengah badan dulu baru apa namanya kontakkan tangan, atau kita pakai ban, itu kan beda-beda orangnya. Kalau yang fix kita mempelajari bahasa Inggris itu nggak ada alur yang fix sih. Itu tergantung dari orang-orangnya, itu beda-beda. Tapi yang jelas kita tidak akan bisa berbicara kalau kita tidak paham arti kata. Dalam hari ini yang basic adalah kosakata, vocabulary. Ya, bagaimana kita semakin banyak kita tahu itu, semakin mudah kita akan berkomunikasi. Karena kita tahu apa yang dimaukan, kita tahu apa kata yang akan kita keluarkan. Nah, bagaimana caranya untuk menghafal vocabulary itu? Ada macam-macam juga orangnya. Ada teman saya itu
dia belajar 10 kata satu hari itu lewat kamus itu. Dia baca kamusnya, oh ini. Kalau saya nggak bisa gitu. Kalau saya sendiri, saya harus ngomongkan itu, saya harus keluarkan. Dalam artian kayak gini, oke, saya hari ini ngapain aja ya? Saya sukanya tuh kan riding, naik motor. Di on the way di jalan itu saya nggak lihat hanya ingat-ingat hanya pemandangan, tapi saya ngomong bahasa Inggris. Saya practice my English gitu. Misalnya, oke, now I see, saya melihat on the way, oh ternyata saya ada ketemu kabut. On the way I see, saya nggak tahu kabut kan, fog. Oh ya, bahasa Inggrisnya saya cari. Nah gitu cara saya menambah vocabulary saya. Jadi saya dari praktis saya kebentur, mentok ada satu kata saya nggak tahu. Dari sana saya bisa lebih cepat saya mengerti, memahami kata-kata. Kalau adik-adik misalnya mau belajar vocabulary 10 kata setiap hari, mungkin itu cocok dengan anak, ya silakan. Tapi dia tidak akan long lasting, lama. Kalian ingat kalau itu tidak dipakai, tidak dipraktiskan. Apakah karena praktis menulis kah? Praktis ngomong. Karena saat, percaya atau tidak, saat Anda menggunakan kata itu, Anda memproduce kata itu, bahasa Inggris, saat itu ada proses di otak kita itu bahwa you have comprehended, Anda sudah mengerti bagaimana menggunakan kata itu, dan secara long lasting, long term ya, panjang itu kalian akan terus hafal kata itu. Jadi kalau kalian cuma mengerti, baca, udah ngerti bahasanya, tapi kalian tidak keluarkan, tidak akan lama ya. Oke, nah dari saran saya sih itu. Jadi you find your way. Jadi alurnya pertama kali ya harus kita tahu banyak kata. Bisa dari membaca kah atau gimana, bisa beda-beda orangnya. Oke, saya harap itu bisa membantu. Lena. Gimana, Lena? Ada pertanyaan atau sudah? Halo? Oh, baik, Pak. Berarti kita harus menguasai kosakata dulu nih, Pak. Kalau saran saya sih, kamu tahu katanya itu gunakan. Nggak, ya, karena memang basic. Kalau Anda belajar apapun bahasa itu harus yang dari kata dulu. Dalam artian kalian semakin banyak tahu kata, semakin gampang komunikasi. Oke, caranya itu temukan apa yang membuat kamu nyaman untuk belajar, itu aja. Ya, oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Terus ada dari siapa ini? Dewa Ayusri ya. Ini cara untuk kalimat present tense atau present perfect tense. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui kalimat itu apakah dia present tense atau dia present perfect tense? Nah, gampang. Kalau dia present tense, nggak ada kata sudah. Kalau present perfect tense, ada kata sudahnya. Ya, contoh misalnya saya ngajar, saya belajar kan, I study. Ya, kalau saya sudah belajar atau saya sudah ngajar, I have studied. Nah, gitu bedanya. Jadi gampangnya kalau saya bilang itu perfect tense itu sudah ada kata sudah, kata pernah. Perfect tense lah tuh. Kalau dia simple present tense, nggak isi kata itu. Oke, saya harap sudah terjawab. Ini ada dari Santika lagi. I know with whom I speaking, but I know whom I speaking with. Saya bukan kata lipat yang mana yang tepat serta penggunaan kata whose. Hanya untuk menunjukkan pendidikan seorang, misalnya Alisa is the girl whose hair is blonde. Ini contoh yang mana, apakah bisa menggunakan kata who untuk menggantikan whose? Oke, satu-satunya. My I know.
May I know with whom I'm speaking? May I know whom I speaking with? Ya, saya rasa kalau dari grammar nih nggak. May I know with whom I'm speaking? Saya keduanya masih bisa ini, ya. Dan yang mana benar nggak masalah sih, karena keduanya emang bisa dipakai ini. May I know with whom I'm speaking sama may I know whom I'm speaking with. Tapi kalau yang lebih saya sering dengar sih yang keduanya ini. May I know with may I know whom I'm speaking with. Ya, kalau dari grammar saya rasa nggak ada masalah sih keduanya ini. Cuman yang sering saya dengar sih yang ini, yang kedua. Oke, kemudian ada kata whose. Apakah untuk menunjukkan pemilikan? Ya memang untuk kepemilikan saja kalau whose-nya. Asia is the girl. Untuk saya copy di sini ya. Ya bisa dilihat teman-teman. Oke. Ya, whose ini kurang lagi satu tadi ya. Ini saya pakai contoh di atas saja. Whose. Ini sama juga yang gitu. Ya. Di sini girl who. Nah, kalau di sini nggak bisa ya, nggak bisa who. Karena dia kan untuk menyatakan kepemilikan. Jadi girl yang rambutnya blonde. Karena ada yang rambutnya ini whose hair-nya ini, ada hair dalam artian ada kata benda yang harus kamu jelaskan di sana. Itu apakah kepemilikannya atau apanya? Makanya di sini yang kalau ini di bahasa misalkan kan Alisa adalah wanita yang memiliki rambut, kan gitu harusnya. Nah, jadi ada kata yang memilikinya itu karena ada rambut di sini, ya. Jadi kalau kasusnya seperti ini nggak bisa kita pakai kayak dia who, nggak bisa kita pakai who dia. Kalau kamu mau pakai that bisa aja. Ya, tapi ya balik seperti tadi bukannya salah. Lebih bagus pakai whose. Oke. Ya, Santike Yase, saya harap saya harap bisa menjawab itu ya. Sudah, Pak. Ya, Sandika? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah terjawab. Oke, ini speaker saya kecil sekali soalnya. Oke. Masih ada pertanyaan yang lain? Oh, sudah jam berapa ya? Oh, sudah ternyata hampir 1,5 jam ya kita bahas. Nggak terasa ini. Oke adik-adik, ada pertanyaan yang lain nggak? Bisa chat di ini atau tidak. Kalau tidak, ya saya balik lagi bahwa kalau tenses itu sebenarnya adalah pembagian waktu, ya. Adalah tata bahasa yang berdasarkan pembagian waktu yang itu harus kalian perhatikan waktu produce bahasa Inggris atau kalian ngomong atau menulis. Lebih banyak waktu menulisnya. Tetapi jangan buat dia sebagai satu-satunya alasan bahwa bahasa Inggris itu susah, karena kalian sebenarnya tanpa mengerti tenses pun bisa dengan berkomunikasi bahasa Inggris dengan baik. Yang penting itu komunikasi. Cuman karena kalian adalah pendidikan bahasa Inggris, ya at least kalian tahulah bagaimana menggunakan bahasa Inggris yang baik.
Itu ya. Oleh karenanya itu kalian harus tahu tenses ini. Dan total ada 16 yang sangat umum dipakai, cuman 12 saja ini. Yang lainnya itu hanya untuk digunakan if conditional, dalam artian kalimat pengandaian, dan itu sangat jarang dipakai sebenarnya. Oke, saya harap semuanya bisa terjawab. Dan next adalah nominal simple present tense. Oke. Pertanyaan ini ada nominal simple present. Ya, ini dia. Nominal itu tidak ada kata kerjanya. Jadi I'm sick gitu misalnya. I'm here. Ya, itu present. Jadi saya ada di sini. Kapan ada di sini? Oh, sekarang. Kalau pas saya ngomong I'm. Atau I'm sick. Oh, sekarang saya sakit. Enggak, kemarin atau besok. Oke, terima kasih. Atas partisipasinya. Maybe we will join it again next time. Untuk yang semester 1, setelah ini mungkin ada beberapa quiz-quiz yang setiap minggu akan saya kasih. Masih hubungannya dengan tenses ini untuk ngasih kalian praktis-praktis saja. Mungkin nanti Jumat ini ada quiz tentang tenses. Sama persis seperti yang saya kasih waktu ini. Kalau kalian mau praktis itu silahkan, saya tidak memaksa. Kalaupun kalian tidak membuat itu, saya juga tidak memaksa, ya. Karena pada dasarnya seperti saya bilang paling awal, English is a practice. Jadi kalau kalian mau praktis meningkatkan bahasa Inggris kalian bisa praktis setiap hari, ya. Saya cuma memfasilitasi aja. Kalaupun kalian tidak merasa keberatan, tidak masalah. Oke, saya tidak memaksa itu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Saya unmute dulu semua ya. Oke. Coba di unmute semuanya. Oke. Kalau ada pertanyaan, harap semuanya sudah digag corona. Apa namanya? Semuanya. Bisa dengar apa-apa, Pak? Halo? Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.